Cukup. Terima kasih telah menunggu. Mohon maaf tadi karena memang ada sesuatu yang memang harus segera saya selesaikan, jadi kita terlambat cukup lama ya. Mohon dimaafkan. Untuk pokok bahasan diskusi kita pada hari ini, yaitu Pancasila berkaitan dengan Pancasila sebagai ideologi negara. Sebelum kita beranjak jauh berdiskusi mengenai Pancasila sebagai ideologi negara, bagaimana kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara, bagaimana fungsi Pancasila sebagai ideologi negara, ada baiknya kita mengenal ataupun mengetahui apa itu ideologi dalam arti kata umum ya. Ada yang tahu ideologi itu apa? Secara umum ideologi negara ataupun ideologi Cita-cita, Pak. ideologi cita-cita, bisa juga ideologi cita-cita. Ada lagi mungkin? Gagasan. Apa? Gagasan. Gagasan. Gagasan juga masuk. Gagasan ataupun cita-cita. Tujuan hidup, Ide Pak. atau gagasan. Ide atau gagasan. Ide atau gagasan, tujuan, cita-cita, kesemuanya memang Landasan hidup bangsa, Pak. landasan hidup. Landasan hidup juga Keyakinan. keyakinan. Ada lagi? Jadi memang benar adanya ya. Ideologi secara umum merupakan landasan hidup, merupakan gagasan, merupakan cita-cita, dan tentunya merupakan sebuah keyakinan ya. Keyakinan tentang apa? Tentang pandangan hidup, tentang apa namanya, sesuatu hal yang memang diinginkan. Dari beberapa literasi kita tahu bahwa ideologi sendiri dari arti katanya merupakan pemikiran tentang ilmu ataupun ilmu yang mempelajari atau yang ilmu mengenai keyakinan dan cita-cita berdasarkan pemikiran yang sedalam-dalamnya. Di sini kita sangkut pautnya dengan Pancasila sebagai ideologi bangsa ya, ideologi negara dan ideologi bangsa Indonesia. Pancasila sendiri merupakan pemikiran, dan Pancasila sendiri memang berupa ilmu tentang keyakinan dan cita-cita ya. Cita-cita apa? Cita-cita tentang kehidupan bangsa Indonesia pada generasi penerus bangsa. Jadi yang dicita-citakan oleh para pendahulu kita, para perumus Pancasila, bahwasanya Pancasila ini dirumuskan untuk memang dicita-citakan atau bertujuan untuk dilaksanakan oleh para generasi penerus bangsa. Kemudian dari literasi lain juga secara umum ideologi berarti ajaran atau doktrin atau ilmu atau teori. Nah, kaitan dengan Pancasila sebagai ideologi negara, Pancasila sendiri merupakan doktrin ya, merupakan ajaran dan di sini bahwa diajarkan tua kita, diajarkan oleh guru kita, walaupun ya kita tahu ya, mungkin dari Anda semua saya yakin belum ada yang pernah berbincang serius ataupun membicarakan Pancasila dengan orang tua Anda, mungkin dengan ayah atau dengan ibu, kecuali yang ayah atau ibunya guru Pancasila ya, mungkin oh Pancasila itu seperti ini nak. Mungkin kalau yang secara umum mungkin memang belum pernah ya secara langsung membicarakan tentang Pancasila dengan orang tua kita. Namun memang orang tua kita mengajarkan atau mendoktrin kita Pancasila bahkan sejak kita lahir. Kita lahir itu kita belum bisa apa-apa pun sudah didoktrin terkait dengan apa yang terkandung dalam Pancasila. Salah satu contohnya saja mungkin kita contohkan ya, mungkin bagi yang beragama Muslim itu setelah kita lahir, suara yang diharapkan
terdengar pertama kali oleh bayi, itu yaitu suara azan dari ayahnya biasanya ya. Biasanya dikumandangkan suara azan kalau yang beragama Muslim ya. Mungkin yang beragama lain juga hampir-hampir sama, dan memang dalam kaitannya dengan Pancasila, apa hubungannya dengan Pancasila? Bahwasanya harapannya memang orang tua kita mengharapkan pada kita bahwa kita mengenal adanya ketuhanan. Mengenal adanya ketuhanan. Mungkin bagi yang Nasrani setiap minggu diajak misa ke gereja, mungkin bagi yang beragama lain juga diajarkan tentang ajaran-ajaran agama orang tua. Nah, itulah doktrin-doktrin atau pengajaran yang memang turun-temurun ya. Secara tidak langsung memang mau tidak mau ya, namanya doktrin itu sedikit demi sedikit itu ditanamkan dalam diri kita, dan tentunya itu tidak serta-merta bisa instan ya, namanya doktrin ataupun ajaran ya. Jadi tidak karena kita belajar Pancasila selama 1 hari full dari pagi sampai pagi lagi terus kita itu Pancasilais, itu tidak, karena memang dari pengamalan Pancasila, dari norma-norma yang terkandung dalam Pancasila itu memang sudah diajarkan sedikit demi sedikit, didoktrin oleh orang tua kita atau pendahulu kita. Nah, ditambahkan lagi mungkin di sekolah, di sekolah secara formal memang diajarkan tentang Pancasila. Namun kalau dalam penerapan kehidupan sehari-hari, sadar atau tidak sadar bahwa Anda itu dari kecil sudah diajarkan Pancasila. Diajarkan misalnya saja ya, waktu kecil kita kadang diberi uang untuk dimasukkan ke kotak amal. Walaupun sebenarnya orang tua kita bisa langsung memasukkan ke kotak amal. Dan itu akan lebih mudah dan lebih efisien sebenarnya ya. Namun karena itu dalam rangka pengajaran, dalam rangka penanaman doktrin bahwa kita harus saling membantu, kita harus saling menolong, kita harus saling menghargai orang lain, kita diajarkan untuk merunduk di depan orang tua, orang yang lebih tua dan sebagainya. Itu tentunya sesuatu hal yang memang secara tidak langsung dan secara praktis malahnya. Secara praktis itu ditanamkan kepada diri kita norma-norma yang ada dalam Pancasila. Itulah maka dari itu kenapa Pancasila bisa dibilang sebagai ideologi negara, ideologi bangsa, ideologi masyarakat Indonesia, karena memang Pancasila dalam kaitannya dengan pengertian umumnya, Pancasila merupakan sebuah ideologi. Dan di sini ditambahkan lagi disusun secara sistematis. Bahwasanya memang Pancasila disusun sistematis dari sila pertama, sila kedua, sampai dengan sila kelima ya. Dan diberi petunjuk pelaksanaannya. Dalam petunjuk pelaksanaan Pancasila, dalam kaitannya dengan teori Pancasila, kita tahu bahwa terdapat 50 butir-butir Pancasila yang itu merupakan petunjuk pelaksanaannya ya. Kemudian dalam teori lain menyebutkan bahwa Pancasila, bahwa ideologi secara umum merupakan sistem ide. Kaitan dengan Pancasila sebagai ideologi negara, mengapa Pancasila juga dimasukkan dalam sebuah ideologi? Karena memang Pancasila secara historis memiliki keabsahan yang bersifat psikologis ya. Keabsahan yang bersifat psikologis itu ditandai dengan memang Pancasila, norma-norma yang terdapat dalam Pancasila tadi seperti yang kita sudah bahas, itu memang terkandung ataupun dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia itu bahkan sebelum Pancasila itu dilahirkan atau bahkan sebelum Pancasila itu dirumuskan. Itu secara psikologis sudah menjadi norma-norma yang sudah dilaksanakan oleh para pendahulu kita. Dan itu yang mengatur atau memberikan tempat bagi masyarakat Indonesia untuk bergerak, untuk memperjuangkan bangsa Indonesia, untuk memberi kesadaran bahwa mereka Pancasila. Seperti itu. Maka dari itu memang Pancasila layak dijadikan untuk sebagai ideologi negara atau ideologi bangsa Indonesia. Pengertian lain lagi tentang ideologi secara umum, bahwa ideologi merupakan suatu sistem nilai atau keyakinan yang diterima sebagai fakta atau kebenaran oleh kelompok tertentu. Kelompok tertentu di sini yaitu bangsa Indonesia ya. Bangsa Indonesia merupakan kelompok tertentu yang terkandung di dalamnya atau tergabung di dalamnya dari berbagai suku, berbagai agama, berbagai ras, berbagai adat istiadat dan sebagainya, dan merupakan sistem nilai. Sistem nilai di sini
memang Pancasila sendiri diharapkan ya, atau dicita-citakan itu merupakan keyakinan yang terus-menerus akan dilaksanakan oleh bangsa Indonesia dari generasi ke satu, dari generasi berikutnya ke generasi berikutnya lagi. Dan tentunya itu bisa disesuaikan sesuai kondisi generasi yang ada ya. Misalnya saja pada era-era kemerdekaan, awal-awal kemerdekaan tentunya oleh Insinyur Soekarno sebagai Presiden Indonesia, tata nilai tersebut diterapkan dalam peraturan-peraturan pemerintah yang berlaku, dalam peraturan perundang-undangan maupun peraturan-peraturan pemerintah lainnya. Dan tentunya itu juga diterapkan sebagai keyakinan bangsa Indonesia pada saat itu. Walaupun dalam perkembangannya ya, yang namanya perkembangan zaman kan mau tidak mau harus berubah ya. Harus berubah dan mau tidak mau harus mengikuti perkembangan zaman. Pada masa era Orde Lama dirasa ada beberapa hal yang memang tidak sesuai dengan kondisi yang ada. Maka dari itu diinovasi, diperbaiki, harapannya itu dapat sesuai dan diterapkan sesuai dengan kondisi yang ada. Namun memang sistem nilai yang ada itu terdapat sistem-sistem nilai dari Pancasila sendiri yang memang tidak bisa dirubah ya. Nanti kita pelajari ada sistem nilai dasar, ada nilai instrumental maupun ada nilai sistem nilai praksisnya, dan di mana sistem-sistem tersebut memang atau nilai tersebut memang sesuatu hal yang harus dilaksanakan, namun penerapannya nanti ekspektasinya berbeda-beda. Kemudian ada lagi masih dalam kaitannya dengan ideologi secara umum. Menurut Pak Patmo Wahyono, bahwa ideologi merupakan ajaran atau ilmu tentang gagasan atau buah pikiran. Tadi ada yang menjawab atau buah pikiran, bahwa memang Pancasila sendiri merupakan suatu kelanjutan atau konsekuensi dari pandangan hidup bangsa, falsafah hidup bangsa Indonesia, dan tentunya itu dirumuskan berdasarkan pandangan hidup bangsa yang memang sudah dilaksanakan tadi ya. Dan tentunya berupa seperangkat tata nilai tadi yang dicita-citakan dan harapannya bisa direalisir di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kaitannya dengan ideologi Pancasila, bahwasanya Pancasila tentunya sadar tidak sadar tadi ya, sadar tidak sadar bahwa kita sendiri merealisasi ataupun melaksanakan ajaran-ajaran dalam Pancasila. Karena apa? Karena ideologi bangsa. Pancasila sendiri memang merupakan kelanjutan dari pandangan hidup bangsa yang sudah dilaksanakan. Jadi hanya dibuat sedemikian rupa menjadi seperangkat tata nilai ya. Seperangkat tata nilai tersebut disusun berdasarkan sistem-sistem nilai dari Pancasila, dari sila pertama Tuhan Yang Maha Esa, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, dan seterusnya. Dan tentunya itu bukan merupakan peraturan. Sebenarnya Pancasila itu bukan merupakan peraturan yang harus ditaati ya, tapi Pancasila itu sudah ditaati atau sudah dilaksanakan, terus dibuat seperangkat tata nilai. Jadi seperangkat tata nilai ini dilegalkan dalam Undang-Undang Dasar. Kita juga sudah mengetahui ya bahwa Pancasila terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea 4. Terus Pancasila sendiri juga merupakan sesuatu hal yang menjadi dasar negara. Jadi memang sudah tidak bisa dirubah tata nilai dalam Pancasila. Walaupun dalam nilai-nilai tertentu pengamalan Pancasila itu bisa dimodifikasi. Kemudian kesimpulannya bahwa Pancasila, bahwa ideologi negara, ideologi secara umum itu bisa disimpulkan seperti ini. Di sini saya tambahkan bahwa ideologi secara umum juga merupakan mitos ya, yang menjadi political doktrin atau doktrin politik dan menjadi formula politik. Dalam kaitan dengan ideologi Pancasila, kenapa saya tambahkan Pancasila sebagai ideologi, dan ideologi secara umum juga merupakan mitos ya. Kita tahu bahwa mitos sesuatu hal yang memang diturunkan turun-temurun, yang sesuatu hal yang memang diceritakan dari zaman ke zaman, dan itu diyakini kebenarannya.
Yang namanya mitos kan diyakini kebenarannya oleh siapa saja yang meyakininya ya. Dan tentunya dari mitos tersebut karena sudah diterapkan dalam sistem tata nilai ya, itu dapat menjadi formula politik ataupun doktrin politik. Bukan hanya doktrin dalam kehidupan bermasyarakat, namun menjadi doktrin politik juga. Kita tahu bahwa semua peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, itu formulanya atau bahannya, itu tetap berlandaskan dari Pancasila. Kita tahu bahwa ada undang-undang dasar yang dalam batang tubuhnya menyebutkan bahwa seluruh masyarakat Indonesia misalnya diberi kebebasan untuk memeluk agama. Itu tetap formulanya Pancasila sila pertama. Seluruh masyarakat Indonesia berhak untuk berpendapat. Itu tetap formulanya dari Pancasila dan sebagainya. Dari pengertian ideologi secara umum, mungkin ada yang mau ditanyakan atau mau ditambahkan? Mungkin ada dari beberapa Anda yang membaca literasi lain, silahkan. Bagi yang mau menambahkan, nanti saya tambahkan di kesimpulan. Dari kesimpulan tentang pengertian ideologi, ada yang berbeda dari kesimpulan tentang ideologi, silahkan kalau mau menambahkan. Jika belum ada yang mau, ya silahkan. Mau menambahkan sedikit, Pak. Silahkan Mas Andra. Ideologi pertama kali dikemukakan oleh ilmuwan asal Prancis yang bernama Destutt Tracy pada tahun 1796 yang kemudian dianut oleh banyak negara sebagai science of ide suatu negara. Kemudian ideologi Pancasila merupakan ideologi yang berasaskan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia sehingga tidak ada paksaan ataupun campuran dari kebudayaan bangsa lain. Ideologi Pancasila juga menerapkan dua asas, yaitu asas terbuka dan tertutup. Artinya ideologi Pancasila menentukan tujuannya tanpa ada paksaan dari pihak lain atau bangsa lain, dan tertutup tidak bisa adanya gangguan atau keikutsertaan keputusan dari bangsa lain selain bangsa Indonesia. Itu Pak, tambahan dari saya Pak. Ya, terima kasih Mas Chandra. Ada lagi yang mau nambahkan? Memang benar adanya ya bahwa Pancasila sendiri merupakan, kalau kita lihat dari jenis-jenis ideologi dunia di sini ya, kebetulan sudah sampai ke jenis ideologi dunia. Jadi secara umum ideologi dunia itu ada banyak sekali sebenarnya ideologi di dunia ini. Ideologi yang dianut oleh negara-negara di dunia, ada Marxisme, Leninisme, ada liberalisme, sosialisme, kapitalisme, dan Pancasila sendiri memang bukan modifikasi ataupun bukan turunan dari ideologi-ideologi yang ada di dunia. Karena apa? Karena memang Pancasila sendiri lahir ataupun dirumuskan dari jiwa-jiwa bangsa Indonesia, yang walaupun ya ada kesamaan-kesamaan tertentu dengan ideologi-ideologi dunia, itu memang manusiawi ya. Kita sama-sama manusia ya, mungkin kaitannya dengan pemikiran tentang liberalisme seperti apa, kaitannya dengan kapitalisme seperti apa, sosialismenya seperti apa. Namun memang liberalisme, kebebasan di Indonesia, terus sosialisme tentang kepentingan masyarakat di Indonesia, tentang kapitalisme, tentang sistem perekonomiannya, tentang perspektif dari penentuan perubahan sosialnya, itu bukan berasal dari liberalisme. Ideologi liberal yang secara umum ada di dunia ataupun sosialisme yang ada di dunia, memang kita berbeda. Walaupun kita sama-sama misalnya di dalam liberalisme, di dalam ideologi liberalisme ada kebebasan individual yang artinya lebih mengutamakan hak individu. Nah, kebebasan pada ideologi Pancasila memang kebebasan yang terbatas ya, yang dibatasi ya, yang memang kebebasan tersebut diharapkan
tidak mengganggu ataupun merugikan kebebasan orang lain. Seperti itu. Berbeda dengan kebebasan pada liberalisme ya. Kebebasan pada liberalisme memang bebas yang pada individu yang sebebas-bebasnya. Tentunya misalnya saja kita diberi kebebasan untuk memeluk agama. Seluruh masyarakat Indonesia diberi kebebasan untuk memeluk agama. Namun memang di dalam liberalisme itu diberi kebebasan untuk meyakini sebuah kepercayaan. Hampir-hampir sama ya sebenarnya ya. Namun itu kebebasan untuk meyakini sebuah kepercayaan. Kalau tidak yakin, tidak usah memeluk kepercayaan, tidak masalah ya. Kalau di dalam liberalisme ya, di dalam liberalisme seperti itu. Namun kalau di Indonesia dalam ideologi Pancasila itu kita dibatasi. Memang ada 6 agama yang secara formal disahkan oleh negara dan hal tersebut memang merupakan itu tadi yang kita bilang nanti ada tata nilai ataupun nilai-nilai dalam ideologi Pancasila yang tidak bisa diubah ataupun baku, dan ada yang memang itu dinamis seperti itu untuk ideologi Pancasila. Misalnya sejarah ideologi, terima kasih tadi sudah menambahkan tentang sejarah ideologi secara umum, itu memang benar adanya bahwa ideologi sendiri sebenarnya sebelum itu pun sebenarnya sudah sudah menganut ideologi masyarakat di dunia ini sebelum itu pun, sebelum ditetapkannya. Memang secara secara harfiah ideologi sendiri itu merupakan sesuatu hal yang memang sudah dilaksanakan. Namun memang belum dinamakan sebagai ideologi ataupun belum diterapkan sebagai ideologi negara. Jadi masih dibebaskan. Misalnya saja di Indonesia pada zaman sebelum adanya ideologi memang sudah misalnya orang Jawa itu seperti apa tata kehidupannya, orang Batak seperti apa tata kehidupannya, orang Bugis seperti apa tata kehidupannya, memang sudah ada. Dan tentunya berkaitan dengan tadi ideologi Pancasila sebagai ideologi negara, memang bukan sesuatu hal yang bisa dipaksakan ya. Kebebasan untuk melaksanakan norma-norma Pancasila itu dinamis tadi. Jadi di sini tidak bisa dipaksakannya, bukan tidak bisa dipaksakan. Oh, saya berarti boleh tidak berideologi Pancasila. Tidak seperti itu ya, tidak dipaksakannya. Memang itu secara alamiah kita memang dipaksa sebenarnya.